Tuh. Dor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun la nabiyya ba'da amma ba'du. Ikhwah fisabilillah, Rifa konten reaction channel dan konten Dokter Akal ya, subscribernya. Hari ini alhamdulillahirabbil alamin saya dipertemukan dengan Ustaz Wafi. Masya Allah, barakallah. Dan karena hari ini kita beberapa hari ini Ustaz Wafi ada acara di Jakarta dan alhamdulillah saya bisa bertemu dengan beliau. Nah, teman-teman, saya ingin mempertanyakan beberapa hal kepada Ustaz Wafi ini terkait insya Allah dari APII sendiri Ustaz Wafi, dan itu bersama dengan Bang Moto membuat satu buku yang Masya Allah isinya luar biasa sesuai dengan isu global saat sekarang ini nih. Nah teman-teman, insya Allah akan rilis buku yang ditulis oleh Ustaz Wafi dan juga Bang Moto, tapi nanti akan dijelaskan sama Ustaz Wafi. Qadarullah, beliau sudah ada di samping saya. Nah, kita sapa dulu nih Ustaz Wafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, gimana menurut Ustaz Wafi nih, suasana Jakarta gimana? Lebih enak mana nih daripada di Probolinggo nih? Alhamdulillah tidak baik-baik saja. Lebih baik di Probolinggo. Karena di Jakarta itu gak ada sawah, teman-teman. Oh iya, gak ada sawah ya? Jarang. Masya Allah. Jadi ini Ustaz Wafi nih, kemarin acara berjalan dengan sukses ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Subhanallah, saya juga menjadi salah satu orang yang bangga sekali bisa hadir di acara itu dan menyaksikan acara perdana ya yang diadakan oleh APII, dan insya Allah mudah-mudahan bukan acara yang terakhir, akan diadakan lagi yang lebih spektakuler lagi dari itu insya Allah. Insya Allah. Masya Allah. Jadi Ustaz Wafi, ini juga hal yang sangat luar biasa di mana APII, dan ini berkaitan dengan isu global saat sekarang ini, di mana APII meluncurkan buku yang sudah saya dengar-dengar nih sudah keluar nih, sudah rilis nih. Benar nggak? Iya iyalah, sudah rilis dan sudah sampai di Probolinggo rumah saya. Masya Allah. Nah, untuk kali ini kita akan membahas nih konten dari buku tersebut, tapi jangan di-spill semua ya Ustaz, nanti nggak ada yang beli nih. Jangan sampai semua orang nih, biar orang tuh kayak penasaran gitu Ustaz. Buku ini berkaitan dengan isu global atau apa yang kita saksikan sekarang ini, di mana kezaliman terjadi. Banyak sekali dari kalangan orang-orang kufar yang ada di Indonesia ini Ustaz. Mereka mengklaim begini dan begitu, bahwa tanah Filistin itu adalah milik satu etnis. Nah, dan buku Ustaz Wafi ini berkaitan dengan judul. Mungkin Ustaz bisa jelaskan, deskripsikan dulu buku tersebut, biar nanti netizen kita insya Allah mereka tertarik untuk membacanya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat muslimin yang dirahmati Allah, yang dirahmati Allah. Ini lidah agak terganggu ini kawan, karena tadi malam acaranya full sekali. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada. Sini Al-Fakir bertemu dengan kakak Al-Fakir, Uni Rifa, pemilik channel Rifa Mau TV. Beliau adalah salah satu orang yang mengajak Al-Fakir masuk ke dalam dunia lintas agama ya. Jadi dulu kalau Uni ingat, hampir 3 tahun yang lalu saya diajak oleh Mas Kores, Uni Rifa ya, awal-awal ketemu di TikTok, dan alhamdulillah sekarang kita tetap bersinergi untuk memperjuangkan agama tauhid, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Untuk mengenai buku, alhamdulillah di sini kita ada di organisasi Apologet Islam Indonesia atau yang disebut dengan APII, atas bimbingan Bang Zuma, pemilik channel Zulkifli M. Abbas. Dan pada momen ini kita menulis buku yang berjudul Membongkar Tanah Palestina, membongkar rahasia pemilik tanah Palestina. Dan itu adalah kabar yang terupdate pada hari ini teman-teman. Di media sosial semuanya berbicara mengenai hal itu. Ada sebagian orang yang mengklaim unik bahwa tanah Palestina itu milik Yahudi karena mereka keturunan dari Nabi Ishak, dan Nabi Ishaklah anak yang diberikan keistimewaan oleh Tuhan
melalui Nabi Ibrahim alaihissalam, Ya, betul. pernikahannya dengan Sayyidah Sarah alaihissalam. Dan ada sebagian orang yang mengatakan bahwa Islam yang memiliki tanah itu Islam, bukan Yahudi. Nah, bagaimana perspektif dua agama tersebut? Pandangan kitab suci Tanakh ya, Taurat, Nevi'im, Ketuvim, dan penafsiran para rabi di kalangan Yahudi, dan bagaimana pandangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah dan tafsiran para ulama yang ada di dalam Islam, itu kita padukan. Kita akan membuat dalil secara netral, tidak ekstrim kanan dan ekstrim kiri, sama-sama menampilkan kedua kubu tersebut untuk menampilkan data, memperkuat argumen siapakah pemilik tanah Kanaan. Ya, dulu kan namanya Kanaan ini ya. Ya, Kanaan anak dari Ham, Ham anak dari Nuh, Nabi Nuh alaihissalam. Nah, yang kemudian Allah mewariskan tanah itu, ya sebagian ada Palestina, termasuk Mesir kena mungkin ya, Arab sebagian kena dulu. Nah, itulah yang kita bahas. Di sana kita menampilkan data-data dengan bahasa Ibrani, yang mana penulis ya. Jadi buku itu ditulis dua orang teman-teman, Al-Fakir Abdul Wafi dan saudara saya Mas Kiryos Mutu. Beliau yang membeberkan tentang keyahudian dengan bahasa Ibrani, cara membacanya interlinear dan translate dan lain sebagainya. Al-Fakir sendiri yang ada di bagian sunnah Rasulullah, Al-Quran dan lain sebagainya. Insya Allah kalau buku itu terbaca, terkonsumsi, tersebar di kalangan masyarakat, jenengan akan faham, Anda akan faham siapakah pemilik tanah Palestina. Begitu nih. Masya Allah. Jadi ikhwah, menarik sekali ya. Kenapa saya sarankan teman-teman untuk membeli buku ini? Selain dari kontennya atau isinya sendiri memang berkaitan dengan isu global yang saat sekarang ini ada, dan ini bisa jadi juga meredam suara-suara di belakang yang mana ada klaim-klaim sepihak, klaim-klaim asumsi yang insya Allah akan dijawab oleh literasi nih. Nah, dan seperti yang Ustaz Wafi bilang tadi, bahwa konten buku ini isinya itu akan dijabarkan dari dua perspektif, dari sudut pandang rabbinik, Yahudi rabbinik, dan juga dari sudut pandang Islam sendiri. Nah, Masya Allah, dan teman-teman sudah tahu ya, sudah disebutkan tadi siapa penulisnya. Nah, jadi kita coba nih Ustadz, kita sedikit untuk kasih bocoran nih. Kira-kira Ustadz, sebenarnya apakah tanah Filistin ini mutlak secara Islam dan juga secara perspektif Yahudi betul-betul adalah diwariskan kepada Bani Israel yang notabene disebut dengan sekarang ini Zionis? Nah, Dimana saya tahu, kita sudah paham ya, dan teman-teman juga tahu secara sejarah bahwa Zionis ini tidak bisa sebenarnya disangkut pautkan dengan Zeus atau pemahaman atau doktrin Yahudi. Selain Theodor Herzl, orang yang membentuk Zionis ini pertama sekali, diduga dalam berbagai perspektif di dalam buku, mungkin teman-teman boleh rujuk Book of Jerusalem yang ditulis oleh Simon Sebag Montefiore kalau tidak salah namanya. Itu dituliskan bahwa Theodor Herzl sendiri bahkan tidak mengenal hukum Torah, tidak menjalankan kaidah-kaidah di dalam Torah. Tiba-tiba kemudian terbentuklah Zionis ini yang mengklaim, dan kita lihat kezoliman saat sekarang ini di tanah Filistin. Justru orang-orang Kristen di Indonesia mengaku bahwa mereka membela bangsa Yahudi, atau kita sebut lebih tepatnya Zionis atau tentara IDF. Banyak korban jiwa yang berjatuhan. Kalau mereka membela atas nama dogma, mungkin teman-teman bisa temukan nanti di bukunya. Coba izin Ustadz Wafi, bocorannya sedikit. Kira-kira apakah betul seperti itu? Bani Israelkah yang mewarisi gitu? Oke. Jadi begini, ini kita harus tahu dulu istilah Bani Israel itu siapa. Betul. Israel nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Betul sekali. Nah, dari penamaan saja itu ada perbedaan antara Yahudi ataupun kalau kita mau mengambil dari Kristen dan umat Islam. Yakub kalau dinarasikan di sarapan pagi Biblika ya, di Berita Wahyu, itu kan dari kata akof yang artinya menipu. Betul. Karena Nabi Yakub berhasil menipu ayahnya Ishak untuk mendapatkan hak kesulungan
dari Tepat sekali. Esau Yes, ya. Esau ya. saudara kembarnya Yakub yang lebih dulu lahir. Ya, seharusnya Esau yang mendapatkan hak kesulungan, ternyata Ditipu. diberikan kepada Yakub dengan cara menipu. Ya, seperti film Misteri Dunia ya di Indosiar ya. Seperti itulah kira-kira. Indosiram. Ya, Indosiram. begitu. Nah, itu akan kita kupas tuntas teman-teman. Dari akarnya. Sejak kapan ada mulai diskriminasi? Sejak kapan Zionis itu masuk tanah Palestina? Masya Allah. Sejak kapan Bani Israel itu dibantai oleh orang-orang Zionis? Ya. Dan apakah Zionis itu Orang Palestina mewakili? maksudnya? Ya, benar. Dan apakah Zionis itu mewakili nama Bani Israel? Iya, betul. Ya, karena kalau kita lihat secara nama saja, Zionis itu kan dinisbatkan dari Bukit Zion ya. Iya. Ya, yang mereka sebenarnya bukan penduduk sana. Masya Allah. Mereka pendatang. Kalau kasarannya begini nih, mereka datang ke rumah seseorang, izin numpang Iya. di rumah orang tersebut. Karena orang tersebut terlalu baik, betul. akhirnya dia mengakui bahwa rumah yang dia numpang di sana adalah rumah dia. Nah, Bani Israel nggak seperti itu. Bani Israel ini ada dua teman-teman ya, ada dua. Ini sedikit bocoran ya. Bani Israel itu ada dua. Ada Bani Israel yang taat, ada yang tidak taat ini. Iya, betul. Kalau yang taat, Allah memujinya berkali-kali. Ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang telah aku berikan kepada kamu, dan aku telah menjadikan kamu sebagai umat melebihi dari umat semesta alam. Betul. Fair. Betul, orang jelas. Ya, fair itu. Al-Imam As-Suyuti yang wafat pada tahun 919 menafsiri ayat ini, mengutip pendapat Imam Ibnul Fars. Nah, dia mengatakan bahwa maksud ayat ini kepada ulama zamanihim, ulama-ulama di zaman Bani Israel, bukan semuanya. Ya. Kalau Bani Israel yang tidak taat ya, ayatnya beda lagi nanti. Unu kirodatan khosiin, jadilah kamu kera. Ya. Kemudian ketika mereka ingin melihat Allah, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra, ya Dimatikan. Musa, ya kalau kami tidak melihat Allah secara jelas, kami tidak mau beriman kepada kamu. Ya ini harus kita bedakan dulu. Itu pun yang tidak taat, Bani Israel yang asli tidak taat, tidak boleh nyentuh tanah itu. Apalagi yang bukan Bani Israel gitu loh. Betul sekali, Masya Allah. Itu sekelumit ya. Itu spill-nya dari isi Ya. atau konten buku yang karyanya adalah apologet, di mana beliau-beliau ini adalah orang yang punya kapasitas di bidangnya. Dan Masya Allah, saya sekali lagi menyarankan teman-teman subscriber Dr. Akal, Rifa MOW, Rifa Official, dan juga channel-channel Curious Moto, channel Naja Media untuk membelinya. Karena apa? Yang pertama, teman-teman nanti insya Allah mampu menjawab tuduhan dan klaim dari kaum kufar, kaum musyrik yang mereka sebenarnya tidak ngerti apa-apa. Nah, Ustaz Wafi, dan kalau kita lihat yang beredar selama ini, banyak konten kreator itu hanya membahas dari sisi sejarah. Oke. Dimana kalau kita tahu sisi sejarah ini kan berdasarkan fakta empiris, Yes. analisis yang kalau boleh kita bilang itu oke, ilmiah dan akademis, tapi jarang yang menyentuh ke arah teologi, doktrin agama. Ya, sehingga ada sebagian orang mengatakan, loh ini bukan perang agama. Yes, itu sering Ini kita dengar. perang politik kata mereka. Betul. Loh, perang politik tapi dalilnya pakai di kitab suci, itu gimana? Nah, itu dia yang mau kita bahas. Dan perlu diketahui betul. Uni ya, dengan membeli buku ini, satu, Anda semua akan tahu kebenaran yang hakiki mengenai tanah Palestina. Siapakah yang berhak menempatinya? Kedua, sebagian dari hasil buku ini kita sumbangkan kepada Palestina. Jadi dengan membeli buku itu sudah menyumbang kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan perlu diketahui kemarin APII ya, Apologet Islam Indonesia, sudah menyumbangkan kepada Palestina ya, yang mana kita menggalang dana dengan teman-teman netizen ya, melalui API. Kita sudah menyumbangkan sekitar 330 juta nih kemarin. Dan hadirnya buku ini juga akan menjadi wasilah sumbangan kedua dari Apologet Islam Indonesia untuk saudara kita yang ada di Palestina. Insya Allah. Ya, luar biasa sekali ya. Dan ikhwah bisa pilihlah, saya juga sedikit ya ingin menyampaikan bahwasanya tidak semua harus menjadi apologet, tetapi pada dasarnya menjadi apologet itu kewajiban kita semua. Saya paham karena kita
berbeda kapasitas. Saya kekurangan saya di mana, lalu apa yang mungkin menjadi yang bisa saya sumbangkan untuk membela agama Allah ini dengan cara apa? Karena ini termasuk pembelaan terhadap agama Allah. Ini bukan hanya membela saudara kita. Kalau kita umat Islam itu punya hak mencintai mereka. Pertama, selain kita satu akidah, yang kedua, Indonesia ini secara undang-undang melarang yang namanya penjajahan di atas dunia. Karena kita adalah pernah negara yang memang pernah dijajah. Betul. Nah, Ustaz Wafi pernah tidak diskusi dengan teman-teman Kristen? Ya, kalau saya memang sudah pernah. Itu kurang lebih 3 kali ngobrol dengan teman-teman non Muslim mengenai terkhususnya Kristen terkait tentang pemilik tanah ini. Mereka terang-terangan mengatakan bahwa kami membela Israel karena kami tidak mau dikutuk oleh Tuhan. Barang siapa yang mengutuk Bani Israel, maka kami juga dikutuk. Dan bahkan Ustaz Wafi tahu kejadian kemarin yang sedang viral itu, pendeta JT, pendeta yang berinisial JT, itu mengatakan tidak boleh ada bendera di tempat dia dalam keadaan situasi di mana mereka sedang merayakan hari besarnya. Kalau kamu orang PL, keluar kamu dari sini. Oh, kamu orang PL ya, kamu keluar, kurang lebih begitu. Nah. Coba gimana tanggapan Ustaz Wafi terakhir ini? Iya. Jadi begini Uni. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala kan sudah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa laqad katabna fiz zabur min ba'di dzikr anal arda yarithuha ibadiyas shalihun." Bahwa Allah sudah mencatatkan di dalam kitab Zabur, bumi ini akan diwarisi oleh orang-orang soleh di kalangan hambanya. Kalau ada orang Kristen mengatakan, kenapa kita bela Israel? Karena kita tidak ingin dikutuk oleh Tuhan. Yang mengutuk Israel berarti akan mendapatkan kutukan dari Tuhan. Loh, dia Bani Israel apa bukan? Nah, kan begitu ini yang pertama. Ini kira-kira yang dibahas di buku ini. Iya, Masya Allah. dia Bani Israel apa bukan? Yang pertama ya. Yang pertama. Yang kedua, Tuhan itu maha adil. Sejelek-jeleknya itu kata Islam, Ustaz. Hah? Tuhan maha adil itu kata Islam. Nah, saya yakin Uni, semua agama akan mengatakan Tuhannya itu maha adil. Tidak mungkin ada Tuhan kekurangan dalam segala maha. Ada kekurangannya dalam adil. Tuhan saya ini maha kuasa tapi tidak terlalu adil, tidak mungkin. Nah, semua tuh, ya. Dan itu terjadi. Kalau kita lihat di bilangan Perjanjian Lama Uni ya, ketika orang-orang kalau nggak salah antara Bani Israel atau Yahudi menyembah Baal Peor. Ya, dewa Baal. Nah, dewa Baal kan? Penyembahan itu setelah menyembah berhala, mereka berzina. Ya. Apakah Tuhan tidak mengutuk mereka? Oh, diadab, dibantai oleh Tuhan. Betul. Yang namanya Tuhan itu seharusnya maha adil. Kalau salah ya sudah salah. Ya. Kalau benar ya sudah benar. Benar, betul. Jadi maksudnya, kalau boleh saya kasih usulan ya, maksudnya pemahaman Tuhan akan mengutuk orang yang mengutuk Bani Israel adalah Bani Israel yang taat kepada nabinya, kepada utusan Tuhan. Lah bagaimana ajaran Nabi Musa kepada kalangan Bani Israel saat itu mengajak hanya menyembah kepada Allah. Betul. Jadi ada gitu kan, ada kisah nih Yakub berantem sama Tuhan ini Ustaz. Gimana kan? Ya kan teman-teman tahu sendiri kan, ada kisah Tuhan berteofani berantem sama Nabi Yakub. Nabi Yakub aja mengalahkan Ustaz. Nah itu kan kalau perspektif Yahudi kan malaikat ya, Elohim itu dimaknai malaikat ya. Kalau perspektif Kristen berbeda-beda ya, ada berbagai ribu cabang ya, ada cabang mandiri, cabang helikopter ya, dan sebagainya. Ya. Ini berdasarkan pengalaman teman-teman, cabang maju mundur, bukan katanya ya, berdasarkan pengalaman gitu. Cross check aja YouTube kita nih, YouTube-nya Ustadz Wafi. YouTube kita lah, para boleh cek aja kalau nggak percaya. Ya gitu, Nabi Yakub bergumul dengan Tuhan, akhirnya Elohim, akhirnya dia menang. Kemudian namanya diganti Israel. Hari ini nama kamu tidak dipanggil Yakub lagi, melainkan dipanggil Israel. Di ayat setelahnya dipanggil Yakub lagi. Gimana sih? Keren itu pasti nih yang sering baca Bible ya, dari kalangan Muslim pasti miss itu tentang hal itu. Bahwa pertama tidak akan disebut lagi Yakub, tapi tiba-tiba dipanggil lagi Yakub. Keren itu. Aduh, ya sudahlah, itu keimanan mereka ya, kita hargai. Sebenarnya kita bukan kita tidak ini dengan mereka, cuman memang ada kemudian pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak kita. Ini mungkin Ustaz Wafi sering dengar juga dari saya ini ya. Saya sering bawa ini Ustaz. Kenapa orang-orang Kristen di Indonesia itu membela Israel, sementara Martin Luther Ustaz, Martin Luther, bapak reformator dari agama Protestan, yang maksudnya
wasilahnya Martin Luther nih, Protestan Anda. Abad 16 ya. Abad ke-16. Martin Luther sendiri membuat sebuah buku. Ya. Buku ini kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya tuh Jews atau Yahudi dengan kebohongannya. Dalam narasi itu, di dalam buku itu, silakan teman-teman boleh cek bukunya, dan ini bahkan dijelaskan sama Berita Wahyu. Martin Luther menuliskan semangat antisemit atau kebenciannya terhadap Yahudi dengan mengatakan bahwa mereka bukan orang pilihan Tuhan lagi, tapi bahkan disebut dengan pilihan iblis. Nah, salah satu sejarawan yang bukan dari Indonesia tentunya, mohon maaf saya mungkin silap agak lupa namanya karena saya baru beberapa kali baca, itu mengatakan bahwa secara sejarah buku Martin Luther ini menjadi asbab mempengaruhi orang-orang Nazi Jerman yang dikepalai sama Hitler. Itu melakukan penindasan terhadap Yahudi. Buku inilah yang dipegang oleh orang-orang Nazi. Artinya secara tidak langsung para sejarawan ini mengatakan Martin Luther membuat buku antisemit dan itu mempengaruhi, bahkan dimasukkan ke dalam sekolah-sekolah, ide, gagasan, kebencian terhadap. Akhirnya menjadi doktrin ideologi ya? Iya, itulah kenapa ada peristiwa Holocaust, pembantaian terhadap orang-orang Yahudi. Benar. Nah, ini dijelaskan oleh Berita Wahyu. Nanti teman-teman setelah ini kita akan tampilkan data ya, teman-teman bisa lihat data, saya akan tunjukkan di screen ya, teman-teman boleh rujuk nanti websitenya dan teman-teman boleh buktikan sendiri. Dan silakan baca sendiri. Artinya begini, teman-teman kita Kristen yang ada di Indonesia, mereka tuh bertentangan justru dengan petinggi-petinggi mereka. Ya, sangat bertentangan. Ya, bahkan di Katolik sendiri ketika ada inkuisisi, Ustaz, itu salah satu korban penindasannya adalah kaum Yahudi. Makanya saya bingung. Ada apa sih teman-teman Kristen? Saya khawatirnya gini, Ustaz. Apakah mereka ini membela Israel murni doktrin agama? Kalau yang doktrin agama kita harus hargai. Atau jangan-jangan karena kebenciannya terhadap umat Islam? Islamofobia. Nah, mungkin Ustaz punya pengalaman nih, pernah diskusi dengan salah satu teman-teman Kristen, atau mungkin Ustaz pernah bertemu nih teman Kristen yang sama sekali tidak membela Israel. Mungkin bisa jadi Ustaz jelaskan pengalaman diskusi ini. Jadi kalau di TikTok nih rata-rata Kristennya itu membela Israel kalau di TikTok. Tapi setelah Al-Fakir coba mencari kabar mengenai tanah Palestina melalui teman Kristen yang ada di Snack Video. Ya. Saya pernah live dengan salah satu Kristen, dia membela Palestina. Karena hak kemanusiaan, ya. Iya, unsur kemanusiaan. Berarti kan dia tetap membenarkan ajaran Israel di sana. Cuma karena ini adalah hal kemanusiaan, maka dia harus ada di pihak Palestina. Dan saya nggak tahu apakah memang Kristen di TikTok adalah cabang mana dan yang di Snack Video cabang mana, saya tidak paham. Ya, saya tidak paham juga. Ya, bisa jadi. Ya, Masya Allah ya. Oke, mungkin luar biasa ya. Saya alhamdulillah luar biasa, senang sekali Ustaz Wafi rilis bukunya. Alhamdulillah. Selain ilmu buat saya sendiri, dan ini juga bisa menjadi peninggalan kita, Ustaz. Maksudnya ketika Ustaz dan saya selama ini kita berbicara, terdokumentasi lewat YouTube, terdokumentasi lewat TikTok. Tapi ini kan digital, Ustaz. Allah bisa menghilangkan semua produk-produk elektrik ini, ya kan? Dan nanti kalau seandainya Allah mana bisa, kita tidak tahu dengan apa bencana yang terjadi kalau nggak ada listrik, bagaimana orang menonton konten, bagaimana orang menonton. Maka memang pentinglah kita menerbitkan buku sebagai warisan untuk next generation apologet. Yes, you are right. Yes, good. Nah, ini tuh teman-teman. Ya, kira-kira nih Ustaz Wafi nih, apa kira-kira judul the next book yang akan dirilis? Udah ada bayangan belum nih? Ada. Untuk buku kedua yang ditulis oleh Al-Fakir sendiri, Abdul Wafi dan Mas Kiryos Moto, adalah buku yang bertema menjawab 100 pertanyaan orang kafir yang dituduhkan kepada umat Islam. Masya Allah. Ini bisa jadi pegangan nih. Jadi selama ini kalau kita ini, mungkin Ustaz juga dapat DM lah. Hampir tiap hari itu teman-teman penikmat channel debat itu sering WhatsApp kita tuh nanya satu tuh. Yeah. Kali ini teman-teman akan dapat satu buku yang teman-teman bisa baca.
Ya. Dan teman-teman dapat ilmunya di sini. Nanti kalau seandainya tergantung skill ya, berapologet ini kan tergantung skill ya. Yes. Dan jadikan itu sebagai panduan untuk menjawab syubhat, masya Allah. Betul. Jadi Kita bahasnya itu nih dari ketuhanan, keselamatan, kenabian, nubuatan dan lain sebagainya. Keren. Masya Allah, ini luar biasa. Insya Allah ditunggu Ustadz bukunya. Insya Allah. Semoga ini benar-benar nggak membutuhkan waktu lama ya Ustadz ya, biar teman-teman kita yang giroh dan semangat dakwah dalam ranah komparasi religion ini atau Mantap. dialog interfaith ini benar-benar terpuaskan mereka dengan ilmu gitu ya. Benar. Biar mereka kepancing untuk membaca, terpancing untuk kembali ke Al-Quran dan Sunnah, dan terpancing untuk membela agama Allah dengan semangat giroh yang luar biasa. Nah, ya mungkin tapi satu pertanyaan terakhir ini, kapan kita buat buku berdua? Saya dan Uni Rifa. Iya dong. Ya, insya Allah kita akan membuat atau menulis ya Uni ya, buku-buku yang membutuhkan banyak logika. Biasanya buku-buku itu lebih banyak dalil. Nah, kita itu satu dalil arahkan semaksimal mungkin, sekira tidak ada celah untuk bisa dibantah lagi. Itu bagus. Karena saya pandang teman-teman, Uni Rifa ini salah satu wanita yang pernah dipuji oleh Kiai Haji Idrus Romli. Beliau ini cerdas. Beliau ini cerdas. Dan hanya mungkin agak lain sedikit ya. Ya kan memang nih. Uni kan mulai roasting. Saya dengan Uni ini sama ya, keturunan Nabi Adam, cuma saya dari jalur Musa, beliau dari jalur Fir'aun teman-teman. Jadi ya sama saja lah gitu. Agak lain gitu. Makanya saya harus membuat buku yang lebih banyak penalarannya daripada dalilnya, dan itu sangat bagus sekali untuk mengasah otak kita. Ya. Dalam mungkin ilmu mantik ini. Ya, kalau bisa tahun 2024 sudah rilis Uni. Jadi saya tinggal menunggu kesepakatan apa temanya yang akan kita tulis, dan nantinya insya Allah akan bermanfaat dan ada berkahnya untuk umat Islam secara umum. Amin, masya Allah. Ya, kurang lebih sudah sekian menit nih saya menyita waktunya Ustaz Wafi. Masya Allah, terima kasih banyak nih Ustaz Wafi. Ya, sehat selalu, doakan terus saya istiqomah ya, dan amin. Doakan kami nih para apologet ini yang adalah bagian dari Ustaz Wafi sendiri, keluarga Ustaz Wafi sendiri. Amin. Supaya kami ditambahkan Allah ilmu. Yang penting itu. Kita berprogres ilmu dan hidayah, keistiqomahan dalam menjalankan apa yang memang sudah menjadi kewajiban kita dulu. Siap. Kemudian ditambahkan dengan sunnahnya. Apalagi Ustaz tahu sendiri kan bagaimana perempuan itu diciptakan dari yang bengkok akan selalu bengkok. Ya tolonglah luruskan kalau kami salah. Insya Allah. Masya Allah. Ini guru saya ini keren banget nih. Jadi inilah ikhwah. Saya sangat bangga sekali bisa berguru kepada beliau. Insya Allah bersanad, diakui Ustaz. Insya Allah diakui dan jadi pertanggungjawaban Ustaz Wafi. Jadi kalau seandainya saya salah, yang salah Ustaz ya? Yang salah iblis ini. Yang salah iblis karena menyuruh Adam memakan buah. Terakhir yang salah Yudas. Yudas nih, gara-gara Yudas nih. Ya intinya itu dulu ya. Ya dibimbing sayanya, dan itu saja mungkin teman-teman yang bisa kami sajikan pada konten kali ini. Semoga ini bermanfaat buat ikhwah yang ada dimanapun berada, dan semoga saja doakan Ustaz Wafi sehat selalu agar beliau bisa tampil terus untuk membantah syubhat dengan kaidah-kaidah yang beliau pelajari yang memang ada di dalam nas kita Al-Quran dan juga sunnah dan pandangan para ulama. Dan doakan beliau juga dipermudah dalam berdakwah ini. Amin. Jangan lupa di subscribe juga nih channel Ustaz Wafi, monggo. Ya, channel YouTube saya teman-teman namanya Naja Media, itu channel YouTube untuk lintas agama. Untuk channel YouTube yang umum keislaman itu namanya Wafi Merespons. Gitu. Satu nih channel YouTube-nya Bang Kurios Moto nih, namanya apa? Oh iya, apa nih Bang Moto? Bang Moto apa nih? Kurios Moto. Kirios Moto. Kirios Moto. KY ya, Rios Moto. Nah, jadi yang megangin kamera tuh itu orangnya tuh. Iya, ini guru saya padahal. Iya, dari tadi tuh dia megang kamera gini tuh. Saya bilang 1 jam ya. Iya, terpaksa. Ya karena beliau yang bangun tidur, harus beliau yang Iya, harus soalnya belum mandi. Masa dia kan mandi. Ya, Masya Allah. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz Wafi. Doakan terus, pokoknya saya nggak bosan-bosan meminta diarahkan sama Ustaz Wafi terus. Insyaallah. Secara umur mungkin saya lebih dulu hadir ketimbang Ustaz, tetapi tentu sebagai seorang murid saya harus banyak diarahkan Ustaz.
Ustaz. Insya Allah. Karena yang namanya manusia itu terkadang sering khilaf, maka Ustaz Sama. Wafilah sebagai saudara saya, guru saya, mengingatkan saya jikalau saya salah. Terima kasih banyak untuk waktunya. Ini ada perjalanan ke Israel sepertinya. Insya Allah tanggal 20 sampai tanggal 30 Desember 2024. Ya. Insya Allah kita ada safari dakwah di Batam ini dan Riau. Ke Bukit Golgota kapan kira-kira? Belum ada undangan Oke. dari Bapak Yuda. Oke, baiklah. Itu mungkin terakhir dari Ustaz Wafi. Masya Allah, barakallah. Dan jangan lupa ditonton channel-channel Apologet untuk menambah wawasan Anda dalam ranah apologetika. Dari kata apologia yaitu membela iman, dan itu sudah dilakukan, kata ini sudah digunakan oleh Socrates ketika dia berdiskusi di pengadilan. Kalau tidak salah Socrates ya. Oke. Itu mungkin ikhwah, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang